Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita menjadi peringan langkah kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Wa man rahimahullah, karena siapa yang dapat rahmat Allah la yashqa abada, tidak akan pernah di dalam hidupnya dia temukan kesengsaraan. Insya Allah malam ini kita akan mengaji surat Al-Fil. Setelah selesai membaca surat Al-Humazah, maka masuk pembahasannya ke dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil, Al-Fil itu artinya gajah. Al-Fil itu artinya gajah. Nah, surat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemukjizatan, bentuk kemukjizatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menampakkan kuasanya, Allah menampakkan keperkasaannya yang akan mengutus dalam peristiwa itu seorang nabi yang mulia, nabi penutup semua utusan-utusan Allah. Disebutkan tahki hadhihi surah. Surat Al-Fil ini menceritakan kisah Abraha Al-Habasyi. Jadi pemeran utamanya di sini adalah Abraha. Jadi semua kitab tafsir menyebutkan bahwasanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, apakah tara engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam tara kaifa, bagaimana, apakah engkau Muhammad melihat, menyaksikan bagaimana Rabbuka, Allah Tuhanmu itu memperlakukan, fa'ala, memperlakukan bi ashabil fil, terhadap tentara-tentara bergajah itu. Dan ini semua keterangan para ahli tafsir yang disebut dengan ashabul fil adalah mereka tentaranya Abraha Al-Habasyi. Abraha orang Habasyi, orang Ethiopia. Abraha ini orang Ethiopia, orang Yaman, orang Ethiopia, orang Habasyi berkulit hitam. Nah, ada flashback kisahnya. Siapakah Abraha ini? Siapakah Abraha ini? Ini ada flashbacknya, kisah flashback kembali ke zaman dulu. Jadi balik lagi ke zaman dulu. Diceritakan di dalam surat Al-Buruj. Diceritakan dalam surat Al-Buruj. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyinggung yang disebut dengan ashabul ukhdud, orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit, orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit
kemudian parit itu dikelilingi oleh api yang berkobar. Siapakah orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit ini? Adalah mereka yang beriman. Ini hadisnya sahih dalam Al-Bukhari. Yakni mereka adalah orang-orang yang beriman kepada risalah Allah melalui lisannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka adalah orang-orang Nasrani yang bertauhid, yang dikumpulkan oleh seorang raja zalim beragama Yahudi yang bernama Dzan-Nawas. Peristiwa Ashabul Ukhdud ini terjadi di masa setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan masa kenabian Nabi SAW. Artinya masa ini adalah masa fatrah, transisi kerasulan. Di masa itu 500 tahun tuh tidak ada Nabi dan Rasul, kosong. Di masa itu tidak ada Nabi dan Rasul, kosong. Ashabul Ukhdud itu terjadi saat masa transisi kerasulan. Tidak ada Nabi dan Rasul 500 tahun antara diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jaraknya 500 tahun. Nah, raja yang bakar tadi itu dan Nawas itu, kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya dan juga Al-Bidayah wan Nihayah. Raja ini itu bakar semua orang yang beriman kepada Allah dan kepada kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Nah, salah satu dari mereka itu ada yang selamat daripada pembakarannya dan Nawas, raja yang zalim ini. Salah satu dari mereka ada yang selamat. Nah, setelah itu yang selamat ini adalah orang-orang Nasrani yang taat, orang-orang Nasrani yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana siapa? Sebagaimana pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Sebagaimana pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Beliau beragama Nasrani dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selamat ini waktu itu pusat Nasrani itu adalah di Habasyah. Pusat Nasrani waktu itu adalah di Habasyah, di Ethiopia. Di Ethiopia. Berangkatlah orang ini menuju Ethiopia, melaporkan kejadian pembakaran kaum Nasrani yang bertauhid yang dibakar oleh raja zalim yang bernama Dzan-Nawas. Dilaporkan. Kejadian itu ada di Najran. Ashabul Ukhdud itu sampai sekarang ada situsnya. Itu di Najran. Najran sekarang masuk ke wilayah Saudi Arabia. Tapi dulu wilayah itu namanya Yaman, di Najran. Najran dengan Habasyah dekat. Nah, raja di Habasyah itu sebutannya adalah Najasyi, Negus. Raja yang memerintah di wilayah Habasyah itu sebutannya adalah Najasyi atau Negus. Kalau di Mesir itu sebutannya adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, tapi sematan untuk seorang raja. Kalau di Jawa namanya apa? Raden misalnya. Seperti itu. Raja Najasyi mendengar berita itu marah besar. Najasyi mendengar berita bahwasanya orang-orang Nasrani dibakar itu marah besar, sehingga mengutus 2 orang menterinya, 2 orang panglimanya untuk mendatangi Najran. Siapa mereka?
Lah ini Abroha. Jadi Abroha ini adalah utusannya Najasyi. Abroha ini adalah utusannya Najasyi. Jadi dikirimlah Abroha dengan salah satu temannya itu. 2 orang datang ke situ, mereka berperang melawan raja zalim tadi namanya Dzan-Nawas. Mereka berperang melawan raja zalim itu namanya Dzan-Nawas. Matilah Dzan-Nawas, kalah. Sehingga Abraha memerintah wilayah Yaman. Dikuasailah Yaman oleh Abraha. Setelah itu biasanya seperti ini, terjadi perang saudara. 2 orang utusannya Najasyi ini berebut wilayah kekuasaan. Berebut wilayah kekuasaan. Abroha membunuh temannya tadi itu, Aryad namanya. Abroha membunuh temannya tadi yang diutus sama-sama utusannya Najasyi, dibunuh oleh Abroha. Aryad ini, temannya Abroha ini dibunuh oleh Abroha. Terdengar oleh Najasyi, marah Najasyi dan mengancam akan mendatangi Abroha. Abroha ketakutan. Sehingga cara Abroha supaya bisa mengambil hatinya Najasyi itu, salah satu cara yang dilakukan oleh Abroha adalah beliau bertekad ingin menjadikan semenanjung Arab adalah orang-orang Nasrani semua. Jadi beliau dia kepengen bangun gereja besar yang dinamai dengan Al-Qulanais. Artinya kalau diterjemahkan itu peci, yang artinya adalah peci ini. Maksudnya apa? Kalau orang itu melihat gereja itu, pecinya akan jatuh saking tingginya. Jadi orang melihat gereja itu pecinya akan jatuh. Jadi setelah itu tahulah dibangun gereja besar, tapi melihat ternyata orang-orang Arab ini masih banyak yang memegang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berhajinya ke Mekah. Abraha ini kepingin supaya gerejanya ini rame, laris. Maka cara yang dipikirkan oleh dia adalah menghancurkan Ka'bah. Jadi ini runtutan kisahnya itu seperti itu. Jadi kepingin menghancurkan Ka'bah supaya gereja yang dia bangun tinggi itu laris dan orang-orang meninggalkan Mekah atau Ka'bah sebagai tempat untuk beribadah. Nah, setelah itu dibawalah pasukan, disiapkan oleh Abraha, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir 12 gajah. Gajahnya ngambil dari mana? Gajahnya ngambil dari Habasyah. Afrika itu banyak gajah, dan gajah Afrika besar-besar. Dibawalah 12 ekor gajah. Ada salah satu gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha ini. Kalau dalam keterangan kitab itu namanya Mahmud. Gajahnya itu namanya Mahmud. Gajahnya Abraha itu namanya Mahmud. Jadi dibawalah pasukan bergajah menuju Mekah untuk merobohkan Ka'bah. Dibawa. Di tengah jalan banyak tantangan mereka ini. Di tengah jalan tuh banyak tantangan. Sampai mendekati perbatasan Mekah, terdengarlah bahwasanya ada tentara dari Yaman, dari Najran ingin
menghancurkan Ka'bah. Datanglah seorang pemuda. Datanglah seorang yang gagah perkasa, menemuinya di persimpangan jalan. Jadi Abroha ini di sepanjang jalan itu kerjaannya merampas harta orang. Di sepanjang jalan menuju Mekah itu merampas harta orang. Jadi dirampok, unta-unta dirampok, rumah-rumah orang dijarah, hartanya dihabiskan. Itu kerjaannya Abroha di jalanan. Nah, datang seorang yang gagah perkasa, yang berani, yang disebut dengan Syaibatul Hamad. Siapa dia ini? Syaibatul Hamad ini adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya itu Syaibah. Nama aslinya Abdul Muttalib itu Syaibah. Dihadang oleh Syaibah sendirian. Abroha melihat perawakannya, keberaniannya, kehormatannya itu sampai segan dengan Syaibah ini. Turunlah Abroha ini dari tunggangannya, kemudian didudukkan di atas karpet. Dikira ingin negosiasi, tapi kan pakai penerjemah karena Abroha ini tidak bisa bahasa Arab karena dia orang Habasyah, kulit hitam. Sedangkan Syaibah ini, Abdul Muttalib ini bahasa Arab. Jadi didatangkanlah penerjemah supaya tahu pembicaraannya. Setelah ditawarkan oleh Abroha apa yang diinginkan oleh orang itu, jawaban Abdul Muttalib, aku ingin engkau mengembalikan 200 untaku yang kau rampas tadi. Aku ingin supaya engkau mengembalikan 200 ekor untaku yang kau rampas tadi. Abroha mendengar itu tertawa. Oh, gagah-gagahnya kupikir mau nolong Ka'bah, ternyata mau minta unta. Gagah-gagahnya kau menemui aku sudah hormat sama kau, ternyata cuma minta untamu dikembalikan. Berarti sangat remeh permintaanmu ini. Kata Abdul Muttalib, ana Rabbul Ibili, aku berhak menyelamatkan hartaku karena unta itu milikku. Wahadzal baiti, beliau menyebut, dan Ka'bah ini lahu rabban sayahmihi, dan Ka'bah ini juga punya pemilik yang pasti akan menjaganya. Aku tidak pusing. Jawaban Abdul Muttalib, aku punya unta 200 ini, aku harus menjaganya karena ini hartaku, ini untaku, aku pemiliknya. Tapi Ka'bah ini punya pemilik, dan pemilik itu pasti akan menjaganya, tidak mungkin enggak. Kata Abroha, la ahada satamna'uni, saya mena'uni, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan niatku ini. Kata Abdul Muttalib, anta wadhak, kalau begitu urusanmu sama yang punya Ka'bah, aku tidak ikut-ikut. Kata Abdul Muttalib, anta wadhak, urusanmu sama pemilik Ka'bah ini. Ditinggal sama Abdul Muttalib, ditinggal. Jalanlah siapa namanya ini, Abroha ini menuju Ka'bah. Niatnya Abroha itu dengan 12 gajah yang dia bawa itu diikatkan rantai besar di lehernya, kemudian di setiap sudut Ka'bah itu dipasangi patok atau pasak. Jadi diikat supaya sekali tarik langsung runtuh. Diikat supaya sekali tarik oleh gajahnya itu langsung runtuh.
Tidak lama setelah itu Allah ceritakan, alam naj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah, bukankah Allah telah menjadikan kaidahum, upaya mereka, tipu daya mereka, makar mereka, fi tadlil, berujung hanya dengan kesia-siaan. Berujung dengan kesia-siaan. Mana bukti bahwasanya upaya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah telah mendatangkan kepada mereka tentara bergajah ini tayran, burung-burung ababil yang berbondong-bondong. Jadi burung yang menyerbu tentara bergajah itu bukan namanya burung ababil. Tidak ada nama burung ababil itu, tidak ada. Jenis burung namanya burung ababil itu, artinya burung ababil itu burung yang datang silih berganti, burung yang datang berbondong-bondong. Setelah datang lagi, setelah datang lagi, setelah datang lagi. Disebutkan keterangan oleh Al-Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak, burung itu berwarna hijau. Burung itu berwarna hijau, walahur ru'usu karu'usis sibha, dan memiliki kepala seperti binatang buas. Burung yang datang nyerbu pasukan bergajah itu punya kepala yang bentuk kepalanya itu seperti binatang buas. Disebutkan sebagian keterangan, misalnya dari Al-Imamul Hakim juga, burung itu datangnya dari laut. Burung itu datangnya dari laut. Tarmihim bihijaratim min sijil. Dan burung itu ditugaskan oleh Allah membawa hijarah, kerikil. Disebutkan oleh keterangan Al-Imam Al-Qurtubi, burung itu membawa 3 kerikil. 2 kerikil di kakinya dan 1 kerikil di paruhnya. Kerikil itu adalah kerikil yang panas. Kerikil itu adalah kerikil yang ngambil dari mana? Terserah Allah ngambil di mana. Itu sangat mudah. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarmihim, burung-burung itu melemparkan kerikil-kerikil yang panas, min sijil, ya, daripada batu yang telah memerah, membara. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tentara bergajah ini seperti daun-daun yang bolong dimakan ular. Apakah mereka hancur binasa semua? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, enggak. Banyak dari mereka yang selamat. Banyak dari tentara bergajah yang selamat. Salah satunya adalah Abroha. Abroha selamat. Abroha itu enggak mati di tempat, enggak. Abroha selamat. Tapi Abroha melarikan diri ke Najran, ke Yaman. Jadi adab itu tetap berlangsung. Setiap perjalanan beliau menuju Yaman, perjalanan dia menuju ke Yaman, itu ada anggota tubuhnya yang protol, habis. Jalan sekian jari-jarinya putus, jalan sekian lagi tangannya putus, jalan sekian lagi telinganya putus, jalan sekian lagi matanya copot, sampai rumahnya baru dadanya terbelah dan jantungnya terkeluar. Jadi matinya Abroha itu di Yaman, bukan di sekitaran Ka'bah. Tapi dengan cara itu Allah mematikan Abroha. Setiap perjalanan anggota tubuhnya ada yang hilang.
Pas nyampe rumah, dadanya terbelah, jantungnya keluar. Itu matinya Abraha. Dan tentara yang lain itu juga masih banyak yang selamat. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan ada mantan orang-orang yang menjadi pengikut Abraha itu semuanya menjadi buta matanya dan menjadi pengemis di sekitaran Mekah. Masih banyak yang selamat. Masih banyak dari mereka yang selamat. Bahkan di zaman Aisyah waktu kecil itu masih ditemukan, beliau cerita deh, ditemukan kotoran gajahnya Abraha itu masih ada. Kalau sekarang mungkin dijadikan objek wisata, masih ada. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir 50 hari setelah hancurnya tentara bergajah. 50 hari setelah hancurnya atau gagalnya upaya tentara bergajah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di tahun gajah. Itu. Nah, ini salah satu bentuk kemukjizatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengangkat apa? Mengangkat kemuliaan orang Quraisy. Makanya jumhur ahli tafsir menyebut surat Al-Fil dan surat Quraisy ini satu surat. Jumhur ahli tafsir menyebut Al-Fil dengan Quraisy itu satu surat. Sebagian qiraat, sebagian versi bacaan Al-Qur'an itu ketika baca faja'alahum ka'asfim ma'kul, tidak pakai bismillah, langsung li'ila fi Quraisy. Karena kisahnya ini tujuan daripada Allah menampakkan kuasanya dengan cara menghancurkan tentara bergajah tanpa ada perlawanan sedikit pun dari orang Quraisy, ingin mengangkat apa? Ingin mengangkat martabat kemuliaan suku Quraisy. Kenapa suku Quraisy harus diangkat martabatnya? Karena akan lahir seorang nabi yang berasal dari suku itu, suku Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi, Innallaha astafa min waladi Ismail Kinanah. Sesungguhnya Allah telah memilih orang-orang terbaik daripada keturunan Nabi Ismail adalah Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih orang-orang terbaik daripada keturunan Kinanah itu adalah Quraisy. Quraisy itu adalah Mudhar. Quraisy itu anak-anak Mudhar. Mudhar itu berarti kakek buyut Nabi ke-6. Kakek buyut Nabi ke-6, Mudhar. Wastofani min Quraisyin, dan telah mengutusku, memilihku sebagai orang terbaik daripada suku Quraisy. Inilah tujuan surat Al-Fil itu, ingin mengangkat kemuliaan suku Quraisy. Kenapa kok harus suku Quraisy yang diangkat kemuliaannya? Karena akan lahir nabi besar daripada suku Quraisy. Itu tujuan surat Al-Fil. Tujuannya itu ini loh, ternyata tanpa perlawanan, tentara yang besar pakai gajah, tidak ada perlawanan sama sekali, tapi suku Quraisy bisa apa? Bisa menang. Suku Quraisy bisa menang. Kemudian faja'alahum ka'asfim
Qul li'ilafi Quraisy. Quraisy tadi siapa? Quraisy adalah kakek buyut Nabi ke-6. Kakek buyut Nabi ke-6. Mudhar. Muhammad bin Abdullah bin Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Mudhar. Nih, berarti kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke-6 atau ke-7, Mudhar. Li'ilafi Quraisy. Ilaf ini banyak diperselisihkan oleh para ulama makna daripada ilaf. Ilaf ini sebagian menyebut adat, kebiasaan. Sebagian ulama menyebut ilaf ini adalah al-ukhuwah, persatuan mereka. Sebagian lagi menyebut ilaf ini adalah MOU, perjanjian. Karena Quraisy itu pedagang, semua Quraisy itu pedagang, tidak ada yang petani. Semua orang Quraisy itu pedagang, tidak ada yang petani. Karena di Mekkah waktu itu secara geografis tidak memungkinkan untuk nanam, cuma gembala ataupun dagang gitu aja. Dan kebanyakan dari mereka dagang, semuanya pedagang. Abu Bakar pedagang, jadi Abu Bakar Quraisy, kemudian Utsman Quraisy, Umar Quraisy, Ali Quraisy, Abu Lahab Quraisy, Abu Sufyan Quraisy, semuanya Quraisy. Jadi hampir di Mekah itu semuanya Quraisy. Hampir di Mekah itu semuanya Quraisy. Ya. Semuanya dagang. Nah, ilaf ini sebagian ulama menyebut adalah perjanjian dagang yang dilakukan oleh kakek buyut Nabi ke-6 tadi, Mudhar, supaya mereka boleh masuk dagangan di Syam ataupun di Yaman. Karena waktu itu perdagangan itu diembargo, kecuali hanya di sektor dalam negeri. Tidak boleh ada pedagang asing masuk ke suatu daerah, tidak boleh. Nah, kakek buyut Nabi ini mengadakan MOU, karena orang Arab ini termasuk orang yang omongannya paling jujur, kepribadiannya bisa dipercaya, dan tata keramanya waktu itu dengan orang sangat baik. Maka dibolehkanlah orang Quraisy dagangan di Syam. Nah, perjanjian itu disebut dengan ilaf. Perjanjian itu disebut dengan ilaf. Di ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya. Bentuknya apa? Rihlatash syita. Mereka kalau musim dingin itu melakukan perjalanan dagang kemana? Ilal Yaman, ke Yaman tadi, ke kampungnya Abroha tadi, ke kampungnya Abroha. Makanya salah satu sebab kenapa Abroha kok marah itu ternyata ada pedagang Quraisy dengar kalau Abroha ini ingin apa? Ingin memalingkan manusia. Belum punya rencana ngancurin Ka'bah Abroha, belum. Ingin mengalihkan orang-orang Arab dari Ka'bah. Ayo datang ke gereja aja, nggak usah ke Ka'bah. Nah, orang Quraisy tadi yang dengar itu masuk ke gerejanya, buang air besar, temboknya dicat pakai kotorannya.
temboknya dicat pakai kotorannya. Tahu kalau itu adalah orang Quraisy. Lah, marah besar Abraha sehingga ingin menghancurkan Ka'bah. Itu. Jadi mereka kalau musim dingin dagangannya ke Yaman. Dagangannya ke Yaman. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Dan ketika musim panas mereka dagangannya ke Syam. Dagangannya ke Syam. Falyabudu rabb hadzal bait. Ayat ini menjadi tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan semua keperkasaannya kepada orang-orang Quraisy dengan mengangkat martabatnya, dengan menyelamatkannya daripada gangguan. Maka tuntutannya adalah falyabudu rabb hadzal bait. Ibadahilah Rabb. Ayat ini mengingatkan kita dengan ucapannya siapa? Syaibatul Hamad tadi, Abdul Muthalib tadi. Innalahu rabban sayahmihi. Pemilik Ka'bah ini pasti melindunginya. Falyabuduha rabb hadzal bait. Maka ibadahilah Rabb, pemilik Ka'bah itu tadi. Ibadahilah pemilik Ka'bah yang kalian gunakan sebagai argumentasi untuk menjawab Abraha tadi. Falyabudu rabb hadzal bait. Ibadahi hanya kepada Rabb, pemilik Ka'bah ini. Pelajaran untuk kita apa? Pelajarannya untuk kita apa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kita ini tidak ada bedanya diperlakukan oleh Allah sebagaimana Allah memperlakukan orang Quraisy. Kita ini tidak ada bedanya. Cara Allah memperlakukan kita, hamba-hambanya yang beriman, dengan cara Allah memperlakukan orang-orang Quraisy sama. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang Quraisy dapat penghasilan dari dagang mereka sehingga mereka bisa makan. Bahkan kaya-kaya orang Quraisy itu. Wa amanahum min khauf, dan orang Quraisy Allah jaga, Allah lindungi daripada tadi tentara bergajah. Allah telah amankan mereka daripada tentara bergajah. Maka kita juga di sini bisa makan loh. Allah ngasih, Allah yang ngasih makan itu, Allah yang ngasih, bukan kita yang nyari, tapi Allah yang ngasih. Wa amanahum min khauf. Betapa amannya kita hidup di negara kita Indonesia tercinta ini. Makanya dengan keadaan yang tidak bagus-bagus saja ini seperti ini, jangan sampai kehilangan rasa syukur. Oke, semua ekonomi anjlok, memang betul. Tapi jangan sampai dengan keadaan yang tidak baik itu menjadikan kita itu tidak bersyukur. Semua barang naik, harga-harga naik. Yang tidak naik cuma upah bayaran aja. Tapi jangan sampai dengan keadaan yang seperti itu kemudian kita tidak bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara yang Allah ajarkan di dalam surat Quraisy ini, cara bersyukur yang paling tepat apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Mentauhidkan Allah itu cara yang paling tepat seseorang itu bersyukur adalah mentauhidkan Allah. Tidak boleh syirik. Allah yang mengajarkan bahwasanya cara paling bersyukur adalah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Hadis sebagai penutup yang sering kita dengar, hadis ini
Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang bangun tidur kanan kirinya aman, tidak ada suara tembakan, tidak ada suara kekacauan. Mu'afan fi jasadihi, bangun tidur masih lidahnya bisa nyicip asin, manis, pahit, telinganya bisa dengar, matanya bisa lihat, kakinya bisa jalan, tidak sakit. Wa indahu yaqutu yaumihi, jalan ke dapur, beras masih ada, semua masih lengkap, buka kulkas, daging kurban masih belum kepakai. Nah, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka orang yang hidup dengan seperti itu, seperti Allah berikan kenikmatan dunia dan isinya tuh. Maka itu pelajaran dari surat Quraisy itu. Tidak, keadaan seperti apapun jangan sampai mengurangi nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat Al-Fil dan surat Quraisy ini adalah surat yang sangat erat hubungannya, yakni apa? Mengangkat martabat kemuliaan suku Quraisy, karena dari suku Quraisy lahir seorang yang menjadi imamud dunya wal akhirah, sebagai pemimpin dunia dan akhirat, yaitu Nabi besar kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu saja yang bisa dibacakan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan faedah bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.